Oke, halo semuanya. Balik lagi ke channel gua. Sekarang kita akan tutorial gimana prosesnya dari gambar manual kayak gini. Ini gua gambar pakai drawing pen yang nantinya kita jadiin digital. Jadi teman-teman semua bisa masukin ke jumper, ke sweater, ke kaos atau yang lain-lain. Oke, paling itu dulu. Kita masuk ke proses pertama. Oke, proses pertama. Proses pertama adalah lo semua harus siapin kertas, pensil, drawing pen, dan ya tentunya lo harus gambar. Itu proses pertama. Lo harus gambar manual. Kalau misalkan punya pen tablet ya lo bisa langsung aja sih lengkapin prosesnya langsung ke komputer lo atau laptop. Di sini gue pakai manual, jadi gue bikin pakai drawing pen. Oke, gue jelasin dulu. Ini kenapa gue bikinnya cuma setengah si ornamen ininya, yang sini enggak. Jadi rencana gue adalah gue mau bikin ininya nanti gue copy ke sini gitu. Jadi gue nggak usah bikin manual, gue gambar lagi gitu. Jadi tinggal nanti di Photoshop kita tinggal copot ininya, kita tempel di sini. Jadi simetris. Kalau gue gambar manual kan belum tentu simetris. Oke, itu mungkin dari proses pertama. Kita langsung masuk ke proses kedua. Oke, proses kedua adalah gambar yang udah lo bikin tadi langsung lo scan. Kalau misalnya lo nggak punya mesin scan, bisa ke fotokopian. Kita masuk ke proses ketiga. Proses ketiga ini adalah proses digitalisasi dari hasil scan kita yang tadi. Aplikasi yang gue pakai aplikasi Photoshop. Di sini gambar yang hasil scan kita tadi dia masih barengan sama backgroundnya ya, jadi belum bisa kita otak-atik. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisahkan si line art ini yang hitam yang udah kita tintain ini, yang udah kita gambar dengan backgroundnya, dengan putihnya. Caranya gimana? Pertama teman-teman bisa buka image, kemudian mode, kemudian grayscale. Ini discard aja. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita ngerubah format dari gambar ini yang tadinya bisa berwarna sekarang cuma hitam putih. Gue ambil contoh, gue warna merah. Ketika gue ini ya dia jadi abu-abu karena konsepnya hitam putih. Oke, setelah itu lu bisa pencet Ctrl L atau level, atau kalau di sini bisa di image, adjustment, level. Oke. Setelah itu yang ini ke kananin, yang ini ke kiri. Lu lihat kontras dari gambarnya berubah. Kita bikin gambarnya itu lebih kontras supaya nangkep si gambar hitam itu lebih gampang. Setelah level, kita masuk proses juga namanya curve. Ctrl M. Oke. Atau di sini image adjustment curve. Ctrl M. Oke, ininya di bawahnya. Ini bisa di atasin. Sebenarnya di sini cari supaya dia kontras aja sih hitamnya. Oke. Gue lihat ini udah cukup kontras. Nah, ini kan masih banyak kayak sketsa-sketsa gini ya. Nah, ini sketsa-sketsa yang nantinya mau kita hapus kan gak kepake. Kalau lu pengen tahu seberapa banyak gambar-gambar sketsa coret-coretan ini yang gak kepake ini, lu tinggal Ctrl I. Nah, Ctrl I ini mempermudah penglihatannya aja sih. Jadi kelihatan tuh yang ternyata di sini juga masih banyak, supaya nanti gambar kita benar-benar bersih. Oke. Setelah udah di level, udah di curve,
lu bisa masuk ke channel, kemudian ini cuma ada gray ya, terus tahan kontrol, diklik aja graynya. Oke, di sini yang terseleksi adalah yang putih-putihnya, bukan yang hitam, bukan line art lo, tapi background atau pokoknya warna yang putih lah. Kita mau nangkep si gambar hitamnya. Caranya gimana? Caranya lu bisa pencet Ctrl Shift I. Nah, atau di invert tadi hasil seleksinya. Ini dapatnya warna hitamnya doang. Setelah udah dapet warna hitamnya doang, lu bisa copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini backgroundnya. Ini hasil pecahan pemisahan tadi. Kita coba matiin backgroundnya. Ini udah dapetnya, udah dapet line artnya. Oke, kalau lu udah ngerasa line artnya udah cukup, dop warnanya tuh udah dapet, dop warna hitamnya ya. Kadang suka apa, rada buram-buram gitu. Kalau rada buram-buram, lu bisa kontrol terus klik lagi di sini, terus lu warnain aja lagi, fill black. Oke, setelah udah, ini backgroundnya dihilangin dulu. Kita bikin background baru. Oke, pertama-tama adalah kita bersihin dulu yang tadi tuh, yang nggak kepake tadi tuh, kita bersihin dulu. Caranya gimana? Caranya adalah jika lu pakai pen tablet, gue rekomendasikan pakai lasso tools, lebih gampang. Kalau misalnya lu pakai mouse, pakai polygon aja lebih gampang. Oke, tinggal diseleksi gininya. Lu seleksi aja serapi mungkin. Ketika ada, nah ini kan kelepas nih di tengah-tengah, kita lanjutin aja, tekan shift terus lanjutin, terus itu tabrakin gini. Oke, nah jika udah, bisa klik Ctrl Shift I lagi, kemudian delete. Semua yang sketsa-sketsa yang gak kepake tadi udah hilang. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan? Lu bisa klik image mode, kemudian kita rubah dulu mode grayscale tadi jadi RGB atau HMYK. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengembalikan supaya kita bisa warnain nantinya. Oke, ini ada pilihan merge, cancel, dan don't merge. Merge itu disatuin, si dua layer ini disatuin, cancelnya keluar. Don't merge itu tetap terpisah gini. Kita udah capek-capek misahin, masa disatuin lagi. Oke, udah di don't merge, jadi kita udah dapet line artnya. Oke, setelah udah selesai, tadi seperti yang di awal yang gue bilang, si ini udah kecil amat. Si ini mau gue pindahin kan ke sini, dia mau gue copy paste lah frame-nya. Oke, caranya gimana? Caranya seleksi aja, seleksi, kemudian Ctrl J untuk di copy paste, kemudian lu ke edit, transform, terus flip horizon. Ketika udah, lu pencet shift tekan supaya dia tetap sejajar, terus lu taruh yang sekiranya sesuai gitu. Opacity-nya bisa diturunin kalau lu biar lihatnya lebih gampang. Oke.
Kalau sekiranya udah oke lah, udah cocok. Ya, oke. Ini udah hasil dari copy paste frame-nya. Oke, gue biasanya bikin layer tumbal dengan cara Ctrl Shift Alt E. Jadi layer tumbal ini sebenarnya kayak hasil scanner kita awal, cuman dia versi bersihnya. Nah, fungsinya itu untuk acuan warna kita sih nanti. Jadi kita ngambil blocking warnanya dari dia. Nah, di sini kita mau seleksi si warna putihnya dulu dengan cara pakai magic wand tool. Klik aja bagian putihnya, dia otomatis langsung ke seleksi. Pasti ini di layer tumbal dan bagian-bagian yang di desain kita yang butuh diseleksi aja. Karena ini masih yang warna putihnya doang, gue coba ambil warna merah. Jadi ini sebagai contoh, yang kena tuh di luar dari desain kita. Dan kalau lo bisa lihat di sini luarnya itu seleksinya terlalu luar ya, takut warnanya bleber-bleber nanti kalau di sablon. Lo bisa klik select, modify, expand. Ini set aja terserah. Nah, dia jadi ke tengah gitu kan. Kemudian kita balik lagi ke layer kita awal. Layer baru, klik, tambahin aja warna. Di sini tempat kita nambahin warna ya. Karena ini masih di luar, belum kita invert, jangan lupa untuk Ctrl Shift I untuk di invert. Habis itu bisa fill, diwarnain aja. Desain kita udah punya warna sekarang. Desain kita udah jadi warnanya. Di sini gue pakai 2 warna doang buat menghemat ya. Backgroundnya gue kurangin dikit. Nah, langkah selanjutnya setelah ini adalah mockup. Jadi kita masukin desain ini untuk masuk ke mockup hoodie atau baju atau yang lain-lain. Ini file mockupnya, mockup hoodie, dan ini file kita. Oh ya, hapus dulu tumbalnya. Kemudian di drag aja, klik shift tahan, kemudian lu drag semua filenya. Kemudian geser aja pakai move tool langsung ke mockupnya. Klik OK. Oke, lu sesuaiin. Mungkin ini masih kelihatan kayak tempelan ya. Lu pencet shift tahan. Sesuaiin sama body mockupnya.
Oke. Oke. Nanti file mockup ini akan gua taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa download di situ. Mungkin ini sedikit. Oke. Kemudian dari tiga player ini yang desain kita, lu drag aja ke whole design. Jadi lu drag ke bawah itu di grup whole design. Jadi dia kelihatan kayak nyatu gitu sama mockupannya. Kalau di luar tadi kan kayak tempelan. Oke, dan tiga desain ini kalau lu drag keluar dia tuh masih keluar ya. Gimana caranya supaya nggak keluar? Lu klik kanan di nama layernya. Kemudian klik clipping list. Lakukan itu ke tiga layer ini. Oke, ketika lu drag keluar dia nggak akan bleber keluar. Jadi lu mau taruh di tangan kayak gini juga bagus, bisa, atau di bawah atau di kepala desain lu itu bisa. Oke. Langkah selanjutnya mungkin asik ya kalau taruh desain di sini nih. Dan di sini kebetulan gue udah nyiapin sih di mockup ini desain gue di armnya. Oke, ini desain gua. Mungkin warnanya kita turunin dikit biar nyesuaiin sama main desainnya. Kemudian satu lagi, oke, gua turunin juga warnanya. Oke. Kurang dikit. Sip. Oke. Overall dari mockup hoodie-nya udah beres. Cuman menurut gua ini mockup itu kan kayak platingan lah kalau di makanan. Jadi tampilannya harus bagus ya. Ini gua udah nambahin ada bayangannya gitu. Mungkin bisa ditambahin macam-macam kayak misal backgroundnya, karena fungsinya kan untuk apa, kayak lu mau posting untuk lu mau jual bajunya tapi lu belum bikin bajunya untuk pre-order atau kebutuhan lain. Aduh, RAM gua nggak kuat. Oke. Jadi diusahakan mockup ini dibikin eye catching mungkin ya. Oke, digelapin dikit. Jadi lu bisa produksi lu bisa jualan tanpa produksi bajunya dulu gitu. Oke, gua kasih shading dikit untuk kita main detail sih sudah ada di sini. Suara. Oke. Mungkin lu bisa tambahin teks juga untuk keperluan iklan lu kan. Teksnya coba gue taruh di bawah shading.
sama grunge-nya kali ya, biar kelihatan kayak beneran. Opacity-nya mainin dulu. Oke. Mungkin jadi kayak gini doang sih tutorial kali ini untuk dari gambar manual ke digital, dan nanti kita masukin ke mockup untuk dijual. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut atau lu butuh tutorial lebih lanjut, bisa langsung di komen aja di bawah. Thank you udah nonton, and peace out.